Novi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Lalu, apa itu iptek dan bagaimana pengaruhnya dalam NKRI? Pada abad ke-20, perkembangan teknologi mengalami kemajuan menuju sempurna. Dengan ditemukan beberapa alat yang menunjang perkembangan dan kemajuan iptek, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan lain sebagainya. Alat-alat teknologi tersebut dapat membuat sebuah informasi tersebarluaskan secara cepat tanpa bertemu secara langsung. Perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, bahkan pesawat udara membuat jarak-jarak antar daerah sekalipun antar negara semakin dekat. Dengan hitungan jam dan bahkan hitungan hari, kita dapat berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh masyarakat dunia. Kemajuan iptek memberikan pengaruh bagi kehidupan bangsa, baik secara positif ataupun secara negatif. Kita bergeser ke Grobogan, saudara. Mengaku sebagai seorang perempuan di media sosial, seorang pria pelaku penipuan berhasil memperdaya korbannya untuk mentransfer uang hingga 500 juta rupiah. Pelaku bahkan mahir menirukan suara perempuan untuk mengelabui korban-korbannya. Ada-ada saja modus penipuan yang dilakukan Ahmad Agung Setiawan. Pria asal Kabupaten Lampung ini berhasil ditangkap aparat Polres Grobogan atas dugaan kasus penipuan online. Pria yang tidak memiliki pekerjaan ini lihai menipu korbannya yang bernama Tarikul Huda, warga Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dengan menggunakan akun dan profil media sosial palsu, pelaku berpura-pura sebagai perempuan. Korban pun terpesona dengan kecantikan dari foto perempuan yang digunakan. Hingga akhirnya selama 3 bulan, mereka berdua menjalin hubungan secara online. Bahkan pelaku mahir menirukan suara perempuan saat korban menelpon. Sebelumnya saya meminta kepada korban dengan jumlah tersebut. Setelah itu saya meminta kepada korban. Demi hubungan berakhir di pelaminan, korban rela mentransfer uang dengan nominal mencapai 500 juta rupiah. Uang tersebut digunakan pelaku untuk berfoya-foya seperti membeli mobil dan handphone. Korban laki-laki, yang pelaku mengaku perempuan. Setelah menjalin pacaran sekian lama, dijanjikan bahwa akan dinikahi, akhirnya korban mau mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku, kurang lebih 500 juta. Secara bertahap dan secara bertahap, 11 kali pengiriman. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku apakah ada korban lain dalam kasus penipuan tersebut. Sementara pelaku harus mendekam di penjara dengan ancaman hukuman selama 4 tahun. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Beberapa hari lalu dunia hiburan Korea digegerkan dengan kematian salah satu bintang K-pop, Sulli, mantan personel girl band FX. Sulli ditemukan tewas di apartemennya di provinsi Gyeonggi. Diduga perempuan berusia 25 tahun ini bunuh diri dipicu depresi berat yang dialaminya saat menggunakan media sosial. Tidak hanya Sulli, seorang pelajar 14 tahun inisial YSS ditemukan tewas gantung diri di sebuah rumah kosong di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diduga, YSS nekat mengakhiri hidupnya karena tidak tahan mendapat perundungan atau bully dari teman-teman sekolahnya terkait tewasnya sang ibu di tangan ayahnya sendiri. Saat ini, media sosial memang tempat rawan bullying dan intimidasi di dunia maya. Anak-anak dan remaja perlu diwaspadai karena menjadi sasaran empuk kasus perundungan. Sejumlah orang tua pun mengaku khawatir dengan bullying di media sosial. Wah, itu sangat khawatir sekali ya, karena itu mempengaruhi psikologi anak. Temannya berkata apa saja yang menyinggung perasaan dia langsung baperan. Dia masuk kamar, kadang-kadang mungkin mereka, kok aku digituin sih, dan dia sampai nangis. Cuman kan yang namanya orang tua tetap aja ngejaga ya, diperhatiin, diliatin setiap permainan dia, main HP, main apa, dicek aja terus gitu, sehari-harinya apa yang dia lihat gitu. Tak main-main, psikolog Sani Hermawan menyatakan perundungan di media sosial cukup berbahaya karena membuat korban depresi dan ingin bunuh diri. Korban bully ini biasanya ada pada orang-orang yang merasa dirinya tuh lemah, merasa dirinya itu tidak sama level dengan orang lain, sehingga ketika dia ditekan, ketika dia disakiti, dia merasa memang dia pantas menerimanya. Jadi antisipasinya adalah bagaimana orang tersebut harus meyakini bahwa kita memiliki derajat yang sama. Sementara itu, pengamat media sosial Enda Nasution menilai perlunya pengawasan orang tua pada anak-anaknya saat menggunakan media sosial. Selain itu, literasi digital diperlukan agar setiap pengguna bisa dengan bijak menyampaikan ekspresi, komentar, dan sebagainya di media sosial. Pertama, sebenarnya ketika ada korban cyberbullying, korbannya perlu cepat melaporkan kepada pihak otoritas ya, mungkin minimal orang tuanya atau mungkin bisa sekolahnya, sehingga bisa ditindaklanjuti. Kedua, memang harus ada hukuman sanksi terhadap pelakunya yang mudah-mudahan bisa ketangkep ya atau ketemu gitu. Dan ini kan sebenarnya bentuk lain dari bullying biasa sebenarnya di sekolah atau di kampus gitu ya. Tapi dilakukan secara cyber yang sebenarnya punya efek yang besar gitu. Memang tak bisa dipungkiri, tren media sosial muncul seiring perkembangan zaman dan teknologi. Menggunakan media sosial dengan baik menjadi kunci agar kasus-kasus perundungan tak terjadi lagi. Tim Liputan, RTV. Contoh pengaruh positif iptek. Kita kembali memperingati Hari Teknologi Nasional ke-23 dengan tekad meningkatkan penguasaan iptek dan mendorong terjadinya inovasi di era industri. Di tengah sepinya pemberitaan mengenai peringatan Hari Teknologi Nasional pada 10 Agustus lalu, pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengingatkan tentang pentingnya memiliki kebijakan nasional tentang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kita selalu diingatkan sejak tahun 1970-an tentang pentingnya peran riset serta penguasaan iptek bagi keberlanjutan suatu bangsa dan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Kekayaan tanah air serta letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa sering disebut sebagai anugerah tak ternilai. Terbukti segala kekayaan alam tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi bagian kelompok negara maju. Kita masih negara berpendapatan menengah, bahkan jika terus bergantung pada komoditas dan kekayaan alam tanpa mengembangkan iptek dan riset, tentu mendapat nilai tambah. Indonesia berpotensi terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah.
Rendahnya perhatian itu tampak dari kecilnya nilai investasi yang dicurahkan, yaitu hanya 0,1% dari produk domestik bruto, atau setara 2 miliar dolar Amerika Serikat. Data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO pada 2018 memperlihatkan Indonesia adalah salah satu negara dengan investasi iptek terendah di bawah Vietnam dan Thailand. Data itu juga menunjukkan kurangnya jumlah peneliti di Indonesia, yaitu hanya ada 89 peneliti per 1 juta populasi. Korea Selatan salah satu negara terkaya di dunia dengan penguasaan iptek dan inovasi terbaik. Tetapi pada tahun 1970-an keadaan ekonominya mirip Indonesia, mengalokasikan 4,3% PDB atau sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat guna pengembangan iptek, sekitar 78% dari dana itu datang dari dunia bisnis. Banyak yang beranggapan pengembangan iptek sangat mahal, dan kita belum siap mendanai pengembangan tersebut, karena itu diperlukan kebijakan nasional dengan pengembangan iptek nasional. Seyogianya kita memiliki pedoman kebijakan riset dan pengembangan iptek dalam bentuk undang-undang untuk memperkuat Perpres Nomor 38 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional yang menjadi peta jalan riset hingga tahun 2045. Kebijakan nasional pengembangan iptek tersebut harus memuat tegas bahwa pengembangan iptek disesuaikan dengan sumber daya alam, manusia, dan modal keuangan nasional. Tetapi harus dapat dimanfaatkan dan dinikmati semua lapisan masyarakat untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan kemakmuran seperti terjadi di Silicon Valley, Amerika Serikat. Karena itu, kita memerlukan peran pemerintah dalam menciptakan iklim yang akan mendorong bisnis mengembangkan iptek, riset, dan inovasi. Tetapi secara bersamaan juga menyediakan dana pemerintah bagi pengembangan iptek yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan rakyat kebanyakan. Di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, perlu mengingat landasan idealnya, yaitu yang pertama Pancasila, kedua landasan konstitusionalnya, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak ada satupun negara yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek, terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang. Bidang politik, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar perkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintah yang bersih, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Bidang ekonomi, sistem ekonomi dikembangkan, pertanian dijadikan prioritas utama, menggunakan bahan baku dalam negeri, perekonomian orientasi kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan, multilateral, mempererat kerjasama dengan negara. Sikap-sikap bidang selektif sosial budaya, terbuka terhadap inovasi pembaharuan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.